Shalom, perkenalkan nama saya Ilmisir Angelina Kapitan NIM 23320068. Di sini saya akan mempresentasikan 6 poin dengan jurnal yang berjudul badminton atau bulu tangkis. Yang pertama, menetapkan materi evaluasi hasil belajar. Dalam pembelajaran bulu tangkis, materi evaluasi hasil belajar harus mencakup 3 ranah utama. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan. Evaluasi konsep, pengaturan, strategi, permainan, dan sejarah bulu tangkis. Yang berikut, ranah afektif atau sikap. Evaluasi disiplin, kerjasama, sportivitas, dan motivasi siswa selama latihan. Yang berikut, ranah psikomotorik atau keterampilan. Evaluasi kemampuan praktik seperti teknik servis, forehand dan backhand, dan gerakan kaki atau footwork. Yang kedua, menyusun instrumen atau alat evaluasi. Guru penjas harus menyusun alat evaluasi yang berbeda untuk setiap ranah. Yang pertama instrumen evaluasi. Contoh alat instrumen yang pertama itu tes tertulis. Contoh alat soal pilihan ganda atau uraian tentang pengaturan servis. Dan yang berikut observasi non tes. Lembar observasi yang pertama itu sikap, misalnya checklist untuk kerjasama dan tanggung jawab. Dan yang berikut tes kinerja, rubrik penilaian keterampilan atau servis pendek, pukulan, drop shoot, misalnya menilai akurasi dan mekanika gerakan. Yang ketiga, mengukur hasil belajar siswa. Pengukuran adalah proses kuantifikasi hasil. Contoh pengukuran adalah yang pertama, kognitif, menghitung jumlah jawaban yang benar dari tes tertulis. Contoh, siswa A menjawab 18 sampai 20 soal yang benar. Dan yang kedua, afektif, memberi skor berdasarkan skala penilaian pada lembar observasi. Contohnya, siswa B mendapat skor 4/5 untuk aspek sportivitas. Yang berikut psikomotorik, menggunakan tes yang menghasilkan data numerik seperti tes akurasi servis, menghitung jumlah shot lock yang masuk target dari 10 kali percobaan. Dan yang keempat, menilai hasil belajar siswa. Penilaian adalah proses penentuan nilai atau kualitas dari hasil pengukuran. Mengacu pada kriteria nilai ditetapkan dengan membandingkan hasil pengukuran siswa dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau standar kinerja yang telah ditetapkan, misalnya dalam rubrik. Yang berikut konversi skor menta dari pengukuran. Dikonversi menilai nilai A sampai C, nilai A, B, C, atau 1 sampai 100. Contoh, jika tes akurasi servis menunjukkan siswa hanya mampu memasukkan 3 dari 8 bola, skornya 3, dan KKM yang 6 sampai 10, maka siswa tersebut belum tuntas.
Dan yang kelima, mengevaluasi dan merancang perbaikan atau remedial dan penggayaan. Evaluasi adalah langkah pengambilan keputusan berdasarkan penilaian. Yang pertama, identifikasi kelemahan. Guru mengevaluasi data untuk mengetahui materi atau keterampilan mana yang paling lemah. Contoh, mayoritas siswa lemah di teknik backhand. Dan yang kedua, merancang penggayaan. Bagi siswa yang sudah melampaui KKM, guru memberikan materi atau tantangan yang lebih tinggi. Misalnya latihan strategi ganda atau footwork. Lanjutan. Baik, yang keenam, menyusun laporan hasil belajar siswa. Guru menyusun hasil belajar siswa dalam bentuk laporan yang komprehensif. Ini biasanya terintegrasi dalam rapor. Yang pertama, deskripsi kualitatif. Guru memberikan deskripsi naratif tentang capaian siswa di setiap ranah. Contoh, pengetahuan siswa, pengaturan dasar sangat baik, keterampilan praktisnya yang pernah servis dan pukulan drive sudah tuntas, perlu ditingkatkan aspek kerjasama tim. Yang berikut, nilai kuantitatif, mencantumkan nilai di setiap ranah. Yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian dan terima kasih.